partai harus sesuai dengan anggaran dasar. Dan saya sebagai ketua umum tidak bisa bekerja di luar mekanisme konstitusi. Karena itu persoalan mundur atau tidak harus merujuk di DPR menjadi 62. Tahun 97 lalu kursi melonjak tajam menjadi 89 kursi. Suatu kenaikan yang belum pernah dibayangkan orang selama ini. Suatu kenaikan yang belum pernah dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan selama ini. Inilah hasil perjuangan kita selama 2 pemilu yang lalu. Mengenai muktamar dipercepat, itu sudah menjadi agenda Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan adanya usul 2 DPW di Rapim 30 Mei yang lalu. Dan ini tak ada kaitannya dengan tuntutan segelintir mereka yang menamakan diri kelompok reformasi itu. Masalah ini akan dibahas dalam Mukernas akhir Juni ini. Apakah akan mempercepat muktamar atau bagaimana? Dari situlah tentu kita akan mengetahui permintaan cabang-cabang yang dibawa wilayah tentang kemungkinan muktamar dipercepat atau tidak. Ini cara-cara konstitusional. Tetapi yang jelas solusi kita ambil tetap yang terbaik bagi partai, bukan untuk kepentingan orang-orang pengurus partai, termasuk bukan untuk kepentingan agar saya minta. Allahu Akbar. Sudah barang tentu dalam muktamar dipercepat kita memerlukan perubahan anggaran dasar agar sesuai dengan perkembangan reformasi dan memilih pimpinan baru yang berkualitas, yang ketokohannya jauh lebih baik. Kita memang tidak boleh bermimpi akan terus memimpin partai karena gelombang reformasi menuntut keterbukaan kita menjaring tokoh-tokoh nasional yang paling dikenal oleh rakyat dan paling mampu membawa kemajuan partai di abad globalisasi. Sebagai kader partai, saya akan selalu menempuh cara-cara ini dan tidak akan pernah menghujat partai setelah tidak lagi menjadi pengurus. Dan kepada kader-kader muda, juga saya harapkan pengabdian kepada partai jangan diukur karena terpilih menjadi pengurus atau tidak, atau karena tidak dicalonkan menjadi anggota DPR. Demikianlah sambutan saya kepada saudara-saudara. Saya tetap menempati tempat ini. Ini adalah rumah kita. Karena kami belum selesai merumuskan jadwal musyawarah kerja nasional. Kemudian saya ditelepon mengatakan warga minta cepat karena warga ingin mendengar apakah yang mereka ingin dengar suara saya atau pidato saya tidak tahu. Tapi diminta supaya segera datang kemari dan alhamdulillah saya bisa datang. Saya berterima kasih sekali karena kantor kami menjadi ramai karena kehadiran saudara-saudara para wartawan. Jadi ini menambah semangat kerja saya sehingga apa yang kami sebenarnya ingin selesaikan baiklah karena ada tamu maka kita layani tamu dulu. Kami akan bicara kemudian dengan sekjen karena kita memang harus cepat selesai merumuskan jadwal musyawarah kerja nasional. Ini sudah kami putuskan bahwa pada waktu Rapim yang lalu kami sudah simpulkan bahwa masalah muktamar akan diserahkan pada musyawarah kerja nasional. Kemudian kami mengadakan rapat pengurus
DPP. Di dalam rapat itu kami putuskan bahwa Musyawarah Kerja Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27 dan 28. Ini sekarang ini sebenarnya hanya merupakan kelanjutan daripada pekerjaan mempersiapkan Musyawarah Kerja Nasional itu. Di dalam Partai Persatuan, sesudah muktamar, di bawahnya itu ada Musyawarah Kerja Nasional. Dan di bawah Musyawarah Kerja Nasional ada rapat pimpinan yang hanya dihadiri oleh DPP dan ketua serta sekretaris wilayah. Kalau Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh DPP, MPP. Karena itulah maka pada rapat pimpinan kemarin kami simpulkan akan segera mengadakan Musyawarah Kerja Nasional karena ada persoalan apakah muktamar itu kita percepat atau tidak. Karena kita mendengar dapat pemerintah sebagai Orsotpol, kita mendengar pemerintah akan segera melaksanakan pemilu. Kalau segera melaksanakan pemilu, maka kita harus pertimbangkan kembali bagaimana mengenai muktamar itu. Kalau umpamanya yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Mei tahun depan akan mengadakan pemilu, maka masalah muktamar menjadi masalah yang sangat pokok. Karena menurut menurut anggaran dasar dan menurut kebiasaan yang terjadi, kita mengadakan muktamar 5 tahun sekali. Dan kebetulan muktamar yang akan datang terkena pada bulan Agustus tahun 99. Kalau diadakan pemilu tahun Mei, pada bulan Mei 99, maka kita harus persoalkan lebih matang apakah kita mengadakan muktamar itu sebelum pemilu atau sesudah pemilu. Apa mau? Ya. Kalau ada yang mau tanya, saudara-saudara, tanggal 8 Juni 98 yang memperlihatkan apa yang menamakan diri Komite Reformasi PPP menduduki dan menguasai kantor PPP selama tuntutan mereka belum berhasil. Setelah kami pantau pada hari Selasa tanggal 9 Juni 98, ternyata hanya ditemui beberapa orang warga Partai Persatuan dan bukan dari kelompok reformasi, bahkan tidak tahu motif keberadaannya di kantor DPP. Pada DPP, pengakuan mereka bahwa tuntutan sudah dikabulkan oleh DPP ternyata tidak benar, karena DPP tidak pernah memberi konsensi kepada mereka. Keputusan DPP untuk mengadakan rakernas pada akhir bulan Juni 98 yang untuk selanjutnya menggelar muktamar sudah diputuskan pada rapat pleno PPP sebelumnya. Jadi bukan konsesi dari DPP-PP kepada Komite Reformasi. Tuntutan mereka agar Ketua Umum DPP mengundurkan diri jelas tidak dapat diterima karena merupakan tindakan inkonstitusional. Sedangkan tindakan inkonstitusional tidak akan pernah ditolerir. Bahkan sudah disusun barisan pengawal konstitusi partai untuk mengantisipasi keadaan menuju terciptanya persatuan dan kesatuan di lingkungan PPP. Menapak jejak pendudukan singkat kantor DPP memberi kesan bahwa sesungguhnya tidak ada penguasaan oleh pihak yang menamakan dirinya Komite Reformasi PPP, karena mereka datang tanpa muka dan kembali tanpa punggung. Klaim mereka seolah-olah menguasai kantor PPP terlihat hanya usahanya untuk menciptakan opini, merusak citra PPP di mata masyarakat, sehingga untuk itu harus diantisipasi oleh para warga partai yang bersedia mengawal konstitusi. Meminta kepada seluruh jajaran kader Partai Persatuan Pembangunan untuk tidak terhasut oleh provokasi pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan di lingkungan partai, mengingat kondisi konstelasi politik pada saat ini, di mana posisi PPP untuk memenangkan pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung sangat besar sekali. Mengingat kondisi masyarakat saat ini dalam cengkraman resesi, untuk itu menghimbau untuk terus bergandengan tangan merubah kehidupan dalam proses reformasi ke arah yang lebih baik, melaksanakan era reformasi dengan tetap berpegang pada prinsip akhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oh, masalah reformasi ini tahun reformasi. Kami dalam pidato 5 Januari 1998 mengatakan tahun ini adalah tahun reformasi. Maka kalau ada berbagai pihak yang siapa saja yang mengatakan diri reformis, karena ini tahun perubahan dan pembaharuan. Kemudian pada 5 Januari 1998 saya dengan tegas mengatakan bahwa kita ingin dilaksanakannya rekayasa reformasi tidak selesai, sedang berjalan. Apapun yang harus diinformasi sedang dipersiapkan orang dari semua pihak. Apakah mereka ingin ingin penjelasan pada saat 19 Mei kami pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi menegaskan kembali keinginan agar Pak Harto mundur. Ini yang terjadi. Alasannya apa, Bu ya? Yang paling mendetail agar supaya Pak Harto Barangkali nggak usah dikatakan memaafkan, ya sudah nada sanksi itu sudah selesai ya. silakan barisan sebelah kanan. Seorang pun di antara mereka pengurus partai. Artinya dia membantah bahwa terjadi Yang pengurus partai, Di cabang sekaligus. meskipun itu di cabang. Pak nggak cukup. Warga aja yang Saya di dua kampanye itu selalu hidup dia, hidup dia. Pertanyaan saya, apa Bu langsung di belakang kelompok yang ribut ini? Saya di depan. Bun, oh, saya dipilih oleh muktamar. Kalau saya di luar muktamar saya berbuat yang seperti itu, barangkali itu sudah salah saya. Saya meyakinkan 71%. Kami ingin melaksanakan konstitusi. Saya ingin konstitusional. mau mundur di muktamar. Nanti mencalonkan lagi Bu ya? Kan 5 tahun sekali mengadakan muktamar. Waktu muktamar itulah memilih pimpinan. Jadi ini penjelasannya. 5 tahun sekali diadakan muktamar. Di muktamar itulah pergantian pimpinan. Itu yang wajar, yang biasa. Mereka manifestasi.